Terungkap Majelis Rakyat Papua merestujui laporan ahli Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi hak asasi manusia di Papua. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan negara tidak bisa lagi menyembunyikan fakta pelanggaran HAM di Papua. Dan meminta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua segera proses hukum. Hal itu disampaikan Murib melalui keterangan pers tertulisnya pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan setelah menanggapi polemik yang terjadi di Indonesia, setelah para ahli tinggi hak asasi manusia PB menyampaikan laporan tentang situasi HAM di Papua. Terima kasih kepada para ahli PBB yang menyurati pemerintah Indonesia terkait situasi pelanggaran HAM di Papua. Negara wajib menjawabnya, tidak boleh menyembunyikan apa yang terjadi di Papua. Pemerintah perlu memenuhi janji, mengundang Komisioner Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Jika tidak ingin Komisioner Tinggi HAM PBB berkunjung ke Papua, maka muncul pertanyaan di masyarakat, ada apa, kata Murib di Jubi kemarin. Pada tanggal 1 Maret tahun 2022 lalu, 3 ahli HAM PBB dugaan pelanggaran HAM di Papua. Ketiga ahli tersebut adalah pelapor khusus untuk hak-hak masyarakat adat Francisco Kalitezai, pelapor khusus untuk hak-hak pengungsi internal Cecilia Jimenez Damari, serta pelapor khusus untuk eksekusi kilat, sewenang-wenang, atau di luar hukum Maurice Titbol Bins. Pernyataan ini merupakan kelanjutan dari proses PBB yang telah mengirimkan laporan yang sama kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 2021. Laporan tersebut, PBB menyebut, sejak eskalasi kekerasan pada Desember tahun 2018, konflik telah menyebar ke 7 daerah, yakni Nduga, Pegunungan Bintang, Mimika, Yahukimo, Puncak, Intan Jaya, dan Maibrat. Menurut laporan itu, pengungsi diestimasikan 60.000 hingga 100.000 orang larikan diri ke hutan sejak konflik kekerasan terjadi 2018 sampai 2021 antara TNI dan TNPB. PBB mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan dari Palang Merah dan gereja memiliki akses yang terbatas pada pengungsi, sementara bantuan pemerintah daerah bagi pengungsi sangat minim. Timotius Murib menyatakan laporan para ahli HAM PBB itu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa lagi membantah atau menghadapi berbagai laporan pelanggaran HAM di forum internasional. Murib menegaskan fakta bahwa banyak kasus pelanggaran HAM di Papua tidak diusut, pelakunya dibiarkan lepas dari hukum, bahkan mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat. MRP mengingatkan, negara harus sungguh-sungguh menjawab pertanyaan PBB dengan jujur. Banyak kasus pelanggaran HAM tidak diselesaikan, pelaku tidak ada yang diadili, bahkan pelaku justru mendapatkan posisi-posisi dan jabatan strategis, kata Murib. Murib juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang kerap berkunjung ke Papua, namun tidak pernah duduk bersama para pemangku kepentingan lokal di Papua untuk menyelesaikan konflik bersenjata dan kekerasan yang terus terjadi. Seharusnya Presiden Joko Widodo menemui DPR Papua dan MRP untuk membicarakan masalah itu. Presiden Joko Widodo sudah 11 kali berkunjung ke Papua, tetapi tidak pernah tanya masalah HAM Papua di pihak terkait. Padahal MRP dan DPR adalah Honai Papua. Mengapa Presiden tidak pernah datangi MRP? Katanya. Menurutnya, MRP adalah lembaga representasi kultural orang asli Papua. Jadi kalau Presiden ada mau berkunjung ke Papua atas saran pembangunan, harus menemui kami dan berbicara tentang bagaimana mengelola Papua, lanjut Murib. Murib menilai pemerintah juga terus memilih cara yang salah untuk menyelesaikan masalah di Papua. Pemerintah misalnya, tanpa pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk nomor provinsi baru, pemerintah secara sepihak mengatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebenarnya, perubahan kedua undang-undang tersebut, pemekaran harus mendapat persetujuan MRP. Pesan Presiden untuk Papua salah diterjemahkan oleh beberapa menteri melalui pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Otsus baru yang bermasalah, tanpa konsultasi dengan rakyat Papua. Undang-undang ini menjelaskan mekanisme yang ditetapkan oleh Pasal 77 Undang-Undang Otsus yang mewajibkan konsultasi dengan rakyat Papua. Dalam naskah akademik, perubahan undang-undang hanya terhadap Pasal 76 tentang pemekaran wilayah dan Pasal 34 tanggal keuangan daerah.
Tapi yang terjadi adalah perubahan 19 pasal. Ini pendekatan kebijakan model apa? Sementara kami kritis, justru tidak bersalah, atau teroris, pemekaran wilayah harus dihentikan, kata Murib. Murib menyatakan pelanggaran HAM baru terus terjadi, antara lain karena pemerintah tidak konsisten menjalankan otonomi khusus Papua. Berbagai kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, kemudian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga khusus itu tidak bisa dijalankan, katanya. Di Papua, pelanggaran HAM terus terjadi karena negara tidak menjalankan otonomi khusus Papua secara konsekuen, salah satunya itu terjadi karena konflik dua regulasi, Undang-Undangan Otonomi Khusus dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sayangnya, para wali kota dan bupati kebanyakan hanya melaksanakan Undang-Undang Otonomi Daerah, dan tidak melihat Undang-Undang Otsus. Seharusnya Undang-Undangan Otsus Papua dikonsultasikan dengan rakyat Papua, tutup kata Murib. Demikian channel TV Siber Mambepos melaporkan.